jalannya ditutup. Wah, wah ini. Langsung kita ikan siang menuju sore. Bakar, mantap. Betul. Perjalanan pulang cuy. Pak, mari Pak. Oke, pulang everybody. Gua ketemu kawan-kawan dari Citayam. Ini sungainya cuy. Kalinya nih. Curug. Singkat cerita, setelah gue sudah packing barang-barang gue dan mengarah menuju pulang, gue ketemu 3 orang dengan motor trailnya. Sepertinya mereka juga baru saja melakukan camping, seperti gue cuy. Kita ketemu kawan-kawan dari daerah Parung sama Citayam. Ada yang tinggal di Lewiliang, jadi bertiga. Itu beda-beda tempat rumahnya. Pemandangannya tuh, gunung. Ayo. Pemandangannya everybody mantap. Yang satu pakai YZ nih, satu KLX nih, JRF gabungan.
Wow, ada jalan bambu. Wah, curug, guys. Kita lewat Cikaniki nih. Ini namanya Cikaniki. Ntar apa namanya? Seru nih jalan. Hah? Gagah betul bang. Gagah. Mengsong ini nih kurang enak, ngegeleol. Tapi balance kok kelihatan dari belakang. Balance ya? Emang nggak berat bang ini bang? Berat lah. Pegel. Emang. Apalagi jalur begini. Cuman nggak punya bracket itu kan pada enak ya pada. Ini juga hilang punya saya ininya kunciannya. Jadi pasangnya udahlah di tali serot diikat sama ini batangannya. Adem jalannya untung nih. Iya. Sampai sana. Cuman ntar pas di. Ini enak ini jalurnya nih. Hah? Jalurnya baru ngeliat. Kemarin sih banyak mobil ya, karena nggak bisa tutup kesini pada kesini. Oh pada lewat sini. Mobil ini sih mobil Kol. Oh. Bukan. Mobil 4x4 ya? Bukan. Oh bukan. Mobil sayur ya. Oh mobil sayur. Mobil kolbak itu. Iya kayak ngangkut sayur, ngangkut ayam, ngangkut kayu. Bisa ya lewat sini dia. Ya, makanya. Kirain mobil 4x4. Mobil osbok nggak ceper-ceper mobilnya juga. Buset. Susah sih kalau penduduk lokal mah ya. Udah terbiasa. Wow. Setelah berbincang-bincang cukup lama, akhirnya gue diajak melewati rute yang asik dengan pemandangan yang indah cuy. Rutenya itu Nirmala, Cikaniki, Cipeteuy, Cianten. Waduh, loncat guys. Loncat. Loncat. Parah. Rute di Cikaniki medannya bebatuan dan kanan kirinya hutan gunung salak. Kalau pakai motor metik lu di sini bisa berjam-jam jalannya karena pelan-pelan ya pasti ya. Jalur sama kayak ini apa Cikole.
kan. Ini air dari Curug ini. Dari Comberan. Kayaknya gorong-gorong kan udah awalnya dari Curug juga. Curugnya ada di sana nah. Kencang juga ya airnya ya. Tuh. Kita lanjutkan perjalanan. Jalannya enak buat touring cuy. Jalurnya kayak gini cuy. Ada. Wow, ada mobil bus. Damri, ada Damri. Pemandangannya pribadi bagus ya. Tuh. Setelah itu kita melewati perkampungan. Setelah melewati perkampungan, kami menembus hutan untuk mempersingkat waktu tempuh. Terus. Mana ini? Wah, masuk hutan. Mantap. Jalannya. Aduh, jatuh pribadi. Nyungsruk. Nyungsruk. Pala gubrak. Nabrak tiang. Kejepitnya lu. Halo. Kuat banget. Ini kena ranting ya, Jung. Iya. Kesenggol gua rebah langsung. Tapi aman nggak? Aman. Aman, bagus lah. Dingin dari kepalanya kena ranting ya badannya kena ranting. Dulu. Oh, udah, Pak, gue ini, Pak. Aman ya? Aman. Kita lanjutkan, tadi jatuh teman kita cuy. Gue diajak melewati medan bebatuan licin dan tanah lembab. Dengan ukuran lebar jalan 2 meter dan beberapa ratus meter kita melewati,
Ternyata kita dihadang oleh tanah longsor dan pohon tumbang. Akibat hujan semalam kemungkinan cuy. Aduh, jalannya ditutup. Tapi bisa jalan ya, aman ya. Ini mah tarik kayaknya. Tarik pasti gini doang mah. Tarik-tarikan aja udah. Bisa ini mah. Kenceng sih. Ini. Hah? Ini pohonnya gede ya, udah bisa diangkat ya? Hah? Tarik-tarikan bisa pak. Tarik-tarikan aja. Gam. Iya. Ini aja sih. Aku jadi korban di belakang. Tanpa berpikir lama, setelah gue lihat dan cek, ternyata masih bisa kita lewati. Walaupun harus dibantu tarik-tarikan motor dan gotong royong. Ayo. Naik bro, nggak tahu udah tuh bro. Naik. Penting diangkat aja. Naik bro ini. Ya. Gas, 2, 3 gas. Halo. Ayo, ayo. Tahan dulu, tahan. Ya, 2, 3. 2, 3. Momen tuh. Dalam ini mah. Ngambang. Diangkat ban depan, ban belakang. Agak diangkat ya, 2, 3. Ini di mana bang? Gak bisa, mundur lagi, mundur. Mundur, tarik. Masuk gigi nggak ini? Coba. Masuk ya? Iya. Mengsong. Si aing mah. Rupanya, guys. Tadi dulu pak. Berat sih ya? Enggak berat. Berat tuh mau sendiri. Aduh, iya. Lagi. Naik. Tuh, kejepit ya? Naik. Pastiin ban belakangnya masuk dulu situ ya. Ya deh. Naik dulu. Nah, itu. 1 juga cukup. Siap ya? Yo. Tuh, 2. Angkat sekarang. Bisa, yo.
Bisa ini mah. Tar. Ayo. Hitung. Tuh, 2. Tuh, 2. Ntar dulu. Kempos. Iya. Motor kempos dibawa ke hutan. Siap ya. Tuh, 2. Tuh, 2. 3. Malah ini muter balik lagi. Dan rintangan yang menghadang pun kita bisa lewati cuy, walaupun ngos-ngosan. Dan setelah itu kita lanjutkan perjalanan. Longsor Pak ya? Dari kapan Pak? Sore. Oh sore. Kemarin sore. Pas hujan ya Pak. Sudah selesai Pak. Kemarin mah belum. Kemarin laut sini Pak? Oh beda. Kemarin mah lebih ekstrim. Maicin. Belum ada yang lewat motor. Pak, mari Pak. Wah, pribadi. Tepar. Aduh. Apa pecah? Waduh, apa beli lagi besok. Awalnya juga kerabas pakai spion. Awas tidak ada yang nyalip. Yang penting ketawain dulu ya. Baru tolongin. Tuh, ada 3. Korban, makan korban. Tapi temen gue yang boncengan cukup kesulitan melewati medan batu yang licin, basah, dan menanjak. Sehingga dia jatuh mulu cuy. Gokil sini jalur. Aman ya. Wah, ada rawa di sini. Pemandangannya gokil. Kebun teh cuy. Ojek. Wih, tuh pemandangannya sih. Gokil.
Foto dulu nggak sih bang? Iya. Foto dulu. Tapi setelah itu kita disuguhkan pemandangan yang luar biasa keren cuy. Pemandangan kebun teh, di belakangnya pegunungan. Gak lupa dong, pastinya kita menyempatkan untuk berfoto dan mengambil momen di situ. Fotonya dari sana biar itunya gunung. Oh iya bener. Fotonya gantian berarti ya? Iya. Cek. Ganti-gantian aja. Setelah dari situ kita melanjutkan perjalanan. Oke, kita mulai lagi setelah foto-foto cuy. Jalur kenikmatan ini. Gak expect gua pulangnya seseru ini. Kita dapat kawan baru cuy. Diajak dulu kita main-main dulu jalur Maici. Ini gokil nih kayak lagi goncengan. Pegal banget pasti. Wih, kita keluar. Wah, jalan api nih. Wih, keren. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the night. Pemandangannya bagus. Mantap. Walaupun pada belok tapi seru. Overland. Wow, pemandangannya. Wih, curug no. Kalinya bagus banget cuy. Kita masuk ke perkampungan warga nih. Pemandangannya gokil, indahnya. Ya terus
mantep. Sepatu dari istri tercinta sampai blok sih. Wih, pemandangannya. Wow, wow, curugnya cuy. Wow, anjing. Wih. Sekitar 5 kilo kita jalan, kami memutuskan untuk istirahat dan makan sore di warung yang pemandangannya gokil cuy. Kita ngeres dulu. Sungai percabangan dan pemandangan sawah yang terbuka. Kita sekarang berada di apa tadi namanya, lupa gue. Cianten. Fresh dari kolamnya. Makan sore dulu nih Pak ya. Makan sore guys. Menu kita ikan Siang menuju nila. sore. Ini daun apa nih namanya ini? Daun popohan. Popohan. Lalapnya daun popohan nih. Mantap cuy, kita santap. Di warung itu, menu makanan kita adalah ikan mas goreng lengkap dengan lalap. Yang gue sendiri agak asing dengan lalap itu cuy. Kalau nggak salah namanya itu daun popohan. Daun popohan. Rasanya kayak apa ya, lalap kajem gitu, kayak siri kali ya. Jantung mana yang bagus Pak? Mantep banget cuy. Sambalnya tambah ikan goreng bakar, mantep. Dan ditambah sambal ulek yang maknyos sekali brodi. Gila sih ini, gak expect gua pulangnya bakalan seseru ini cuy. Kita lanjutkan perjalanan lagi everybody setelah makan sore. Tadi nyampe jam 2 tapi masak ikannya lama banget, sejam anjir nungguin. Sambil istirahat kita tadi sambil foto-foto. Ini tadinya mau lewat jalur penutup yang bagus ya, di lewat tengah-tengah sawah gitu, terus ada ini. Cuman karena ada penutupan jalan di akses tertentunya itu, karena dicor ya susah lewat ya, jadi kita kayaknya nggak bisa lewat situ dulu cuy. Karena tadi kita nanya sama warga-warga lokal kan ya, nah lewat situ nggak bisa. Jadi mungkin kita akan lewat aspal aja nih sampai ke Liwiliang. Ya mudah-mudahan pemandangannya aspal juga bagus ya. Kita harusnya nih lewat sini kayaknya nih, cuman karena sananya ada ini jadi nggak bisa lewat sini. Makanya lewat sini nih, ntar sama tengah-tengah tuh mantep banget penutupan. Jadi kita lewat sini coy.
Jawa ya pemandangannya kalau kayak gini nih, kayak di kampung gua. Kalau kayak gini enaknya kalau reading sama temen tuh kita dapat yang udah orang sini tuh, kita dapat pengalaman perjalanan yang gak usah ngeliatin map gitu, nggak takut nyasar. Kalau ada temen gitu ya enaknya gitu. Kalau terabasan juga sama, tapi kalau cuman nyoba-nyoba sih ya pasti kita akan melewati resiko yang wah lewat mana nih gitu, wah nyasar nggak ya gitu. Jadi itulah plus minusnya kalau kita tuh reading sendiri dan kita emang belum pernah sama sekali dan belum pernah melewati rute tersebut gitu. Kita akan banyak bertanya nih nanti, wah ragu nih lewat sini apa lewat mana ya, kok mapnya lewat sini gitu. Tapi kalau ada yang guide gitu kayak gini nih, sekalian lewat, sekalian jalan arah pulang, itu kita enak banget sih. Wah ini di beton nih. Ini jalur kayak gini tuh enak nih, cuman wah kita akan melewati gunung-gunung. Gunung-gunung lagi guys. Ini kayak di kampung suasananya nih. Emang di kampung tapi kayak di Jawa gitu. Ya emang di Pulau Jawa. Maksudnya di Jawa Tengah gitu, di Jawa Timur gitu. Gitulah. Ya, tapi kan ini dekat sama Jakarta, kota. Ya, tapi kan di kampung juga ini hitungannya. Pulau Jawa. Pulau Sunda, Pulau Sunda, nggak ada Pulau Sunda. Pulau Jawa Barat, Jawa tapi barat, bagian barat. Sebenarnya di antara touring sama Trabas itu sebenarnya lebih seruan sih ya menurut gue sih Trabas, karena rutenya yang pendek dan banyak destinasi dan tantangannya. Oke, ada apa ini? Oke, berhenti. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Kalau Trabasan itu satu, energi kita banyak istirahatnya, dan rutenya itu simple. Kalau touring kan pasti jauh. Touring ke Sukabumi dari Jakarta, touring Jakarta Bali, Jakarta Bromo, Jakarta Lampung, Jakarta 0 km Aceh gitu, Sabang, kan itu jauh ya, membutuhkan waktu yang sangat banyak. Kalau orang karyawan korporat mah waduh sulit dah kayak gitu, kecuali udah ini ya apa, financial freedom. Wah udah nggak usah puyeng nyari duit, udah datang sendiri kita gitu, investasi misalnya, punya kontrakan lah, punya aset-aset misalnya kayak Bitcoin, saham, yang bisa menutupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan keinginan kita gitu. Tapi kan kayak investasi kayak itu kan financial betting juga ada yang kayak gitu, jadi ya kita ada resikonya. Kalau udah lebih dari cukup sih enak buat kayak gitu, tapi kalau besoknya masih UMR tiap hari ya sulit. Ya nyisihin sih nggak salah, nyisihin pelan-pelan, nabung gitu, yang asetnya bisa dilihat dalam jangka panjang nih, grow nih gitu coy. Nah nanti sih itu rencana gua, mungkin ya 5-10 tahun lagi gua bisa nyelesain masalah financial freedom. Kan gua bisa ini, bisa gua touring, bisa keliling Indonesia, keliling dunia kan, siapa tahu namanya usaha kan. Tapi ya investasi itu nggak cuma di saham, di kripto, ataupun di ini banyak investasi di properti, di emas, di jam, di lukisan. Tergantung lu bisa fokusnya di mana dalam satu bidang, lu matenginnya di mana tuh. Nah nanti kan kalau udah mateng, misalnya lu mau real-realan aja tanah, oke, tanah kan lama, tapi ataupun kontrakan. Oke. Itu
kita lanjut lagi. Nah itu jadi poin utamanya buat bisa full time di apa, konten kreator juga bisa. Itu investasi bikin video tiap hari. Nah nanti hasilnya nanti, cuman kan nggak bisa jadi patokan, kita kan masih perlu butuh makan tiap harinya. Wah nyangkut ini kenceng banget. Wah kejauhan anjing. Aduh. Kejauhan ininya gua nih. Kejauhan stang gua nih. Lupa gua kencengin ini jadi bengkok. Bang, berhenti dulu bentar bang. Apa? Nyangkut stangnya kelebihan. Apa? Ininya nih kejauhan bekas yang tadi ini. Gasnya nyangkut kalau belok ininya nih. Apa? Oke tadi kita ngobrol sampai mana ya? Sampai ini apa, buat touring jauh gitu ya. Ya emang enakan ini, enakan terabasan. Tapi terabasan juga plus minusnya kalau nggak sama teman-teman mah kurang enak. Kalau rame-rame enak terabasan. Kalau touring jalan-jalan biasa mah, jalan-jalan aspal mah boleh lah sendiri-sendiri gitu, sendiri ngikutin map aja, aman. Tapi kalau jalur ya kampung-kampung begini agak repot sih. Biasanya map jarang gitu kan, apalagi masuk hutan. Mana ada tuh mobil Google Map masuk ke hutan, jarang banget, kecuali jalan udah bagus. Kalau jalan-jalan adventure mah biasanya kan jelek-jelek, apalagi overland. Itu biasanya nggak ada map, nggak bisa map nggak bisa jadi patokan. Kita ya patokannya ya nanya-nanya sama peta. Pemandangannya cuy, everybody mantap. Ada kapal-kapalan tuh. Kapal-kapalan, helikopteran, helikopter. Jadi itulah mungkin cerita solo camping dan petualangan gue cuy. Sampai jumpa di vlog gue selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe biar gue bisa bikin video terus cuy. Gue pengen bebas dari kehidupan seperti jadi karyawan cuy. Gue pengen full time jadi content creator. Jadi bantu gue buat dapet 1000 subscribe dan monetize. Oke, thank you. See you on the next time. Bagi semuanya kawan-kawan, thank you. Thank you.